Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Semoga semuanya sudah siap untuk belajar. Disiapkan perlengkapannya, buku tulis, buku tema, pensil, dan jangan lupa penghapusnya. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan kembali untuk belajar bersama-sama di kelas kita tercinta. Hari ini bersama Ustadzah Najihah kita akan belajar di tema 1. Ya. Sebelum kita belajar, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik untukku. Amin. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 1 hidup rukun. Subtemanya hidup rukun di rumah untuk pembelajaran 2, 3, dan 4. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Ustadzah akan menggunakan video. Dalam video ini Ananda bisa menyebutkan ungkapan yang terdapat di dalam teks percakapan. Selanjutnya, Ananda juga bisa menyebutkan bilangan sesuai dengan banyak gambar satuan dan bisa membaca lambang bilangan tersebut. Oke, semuanya sudah siap? Yuk, bukunya disiapkan. Ada teks di sini, teks percakapan. Mari kita baca percakapan di bawah ini bersama-sama ya. Boleh juga menirukan bacaannya Ustadzah. Yang bercakap-cakap di sini ada Udin sama Mutiara. Kakaknya bernama Mutiara, adiknya bersama Udin. Udin dia bicara sama kakaknya. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku, kata Mutiara. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku, jawab Mutiara. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Kelas. Ceritanya tentang apa, Kak? Kata Udin. Mutiara menjawab, cerita tentang siswa kelas 2 yang rendah hati, meskipun sudah selalu juara. Udin, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak, saya boleh meminjam buku kakak, kata Mutiara. Sama-sama, Dek. Nah, itu tadi percakapan yang dilakukan oleh Udin dan Mutiara. Dari percakapan itu, adakah ungkapan yang kalian temukan?
Masih ingat gak apa itu ungkapan? Oh, ternyata ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, ayo Ustazah bantu. Ternyata dalam percakapan itu ada kata kutu buku. Ya. Tadi Udin bilang, wah ternyata kakak ini kutu buku. Kutu buku di sini artinya rajin membaca. Kemudian tadi di situ ada kata juga bintang kelas. Nah, ini kalau bintang kelas itu artinya juara kelas. Bukan banyak bintang di kelas ya. Juga ada kata rendah hati. Yang dimaksud rendah hati di sini artinya tidak sombong. Ada lagi yang lain? Betul, ternyata ada kata besar kepala. Artinya tidak sombong. Begitu. Ya, jadi ungkapan ini adalah gabungan dari kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Coba sebelum Ustazah lanjutkan, kita kembali lagi ya pada percakapan di atas supaya lebih jelas. Nah, tadi ada kata kutu buku. Nah, itu sudah Ustazah kasih garis bawah, ditulis dengan tebal, kutu buku. Tadi artinya rajin membaca. Kalau anak-anak rajin membaca maka akan dijuluki kutu buku. Terus ada kata bintang kelas. Nah, itu dilihat. Bintang kelas itu selalu juara. Lagi ada kata rendah hati. Artinya dia tidak sombong. Nah, rendah hati. Terus besar kepala. Besar kepala itu artinya sombong. Ya, sudah bisa dipahami ya. Jadi itu beberapa ungkapan yang kita dapati di dalam percakapan yang dilakukan oleh Udin dan Mutiara. Baik, selanjutnya Mutiara melanjutkan membaca buku yang didapat dari ayahnya, hadiah dari ayahnya ya. Ketika membaca itu ternyata buku tersebut berjumlah atau halamannya ada angkanya itu 278. Bagaimana ya cara kita menyusunnya 278 dan juga bagaimana cara membacanya? Penasaran tak? Ya, lihat di halaman selanjutnya. Anak soleh dan solihah, bilangan 278 jika disusun akan menjadi seperti ini. Sebenarnya itu 278 kalau digambar itu ini ya, kalau ada papan 2 ini, nah ini mewakili angka 2-nya.
Kemudian ada beberapa batang ini. Berapa ya ini batangnya? Oh, ada 7. Ada 7 batang ini mewakili angka 7. Dan ada juga ini 8. Ustazah sudah hitung. Ada 8 persegi atau kotaknya ini ada 8. Kalau kita susun, ternyata 2 papan ini artinya 200-an. Ya, ada 200-an. Kemudian yang 7 batang ini artinya 70-an. Terus yang 8 kotak-kotak itu artinya 8 satuan. Jika kita nilai, maka 200-an ini menjadi 200. Kalau 70-an ini menjadi 70. Dan 8 satuan ini menjadi 8. Jika ditambahkan 200 ditambah 70 ditambah 8, jadilah angkanya disusun 278. Dibaca 278. Oke, bisa 278. Bilangan 278 itu sama artinya jika dibaca 278. Nah, Ustazah punya tantangan ini. Bagaimana jika bilangan yang kita susun itu adalah 4, 5, 3? Ya. Kita susunnya bagaimana? Oh, ternyata jika digambar 4 ini ada 4 papan. Itu. Ya. Kemudian 5 ada 5 batangnya itu. Dan 3 ada 3 perseginya atau 3 kotaknya itu. Selanjutnya 4 ini menempati di ratusan. Ya, ratusannya itu ada 4 ya. Kemudian puluhannya ada berapa coba? 5. Betul. Satuannya ada 3. Iya. 400-an ini jika dinilai dia menjadi 400. 50-an ini jika dinilai menjadi 50. Dan 3 satuan ini jika dinilai menjadi 3. Kalau disusun angkanya jadi berapa? 4, 5, 3. Dibaca, wah pintar. Dibaca 453. Masya Allah. Semuanya bisa ya? Baik, kalau begitu ada tugas untuk Ananda. Tugasnya ada 2. Ya, nanti bisa ditulis di buku tulis. Yang pertama tugasnya adalah menulis ungkapan yang ada di dalam percakapan tadi. Ya, ungkapan apa saja tadi sudah Ustazah sebutkan, Ananda tulis kembali. Kemudian
melengkapi, ya, melengkapi bilangan. Kita susun. Setelah disusun, mana yang ratusan, mana yang puluhan, mana yang satuan. Sebutkan juga nilainya ya. Dan terakhir, bilangan tersebut dibaca apa? Bagaimana Ananda sekalian? Semoga penjelasan Ustadzah ini bisa membantu Ananda menyelesaikan tugasnya. Jika mengalami kesulitan atau masih belum paham, boleh minta bantuan sama ayah bunda. Sebentar dibantu sama ayah bunda. Ya. Baik, materi kali ini di hari ini cukup sekian. Semoga Ananda bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Terima kasih dari Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.